Intinya begini, kasus kematian anak saya ini sekarang dibuka lagi sama kepolisian, ya. Semua sedang diselidiki sekarang. Astaga, penyelidikannya dibuka lagi. Duh, bahaya. Kalau polisi sampai berhasil mengungkap siapa Beni sebenarnya, gue bisa kebawa-bawa. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Bang ya. Ayuna, kita ke kantor ya. Katanya Arta hasil labnya sudah keluar. Oke. Bella, kakak pulang duluan ya. Dah. Bella jangan lupa ya. Datang sebentar aja. Tapi kan saya jadi PA ibu itu tujuan utamanya bantuin ibu buat ngancurin Ayuna, Bu. Bukan buat kerjain tugas-tugas berat yang nggak penting. Oke. Kamu ke ruangan Rafka, kamu minta tanda tangannya. Oke, Bu. Misi. Arsila! Ini dokumen, kamu translate ya? Kamu selesain juga sore ini ya? Kelewatan kamu ya? Saya nggak disuruh ngerjain itu. Kamu aja yang ngerjain sendiri. Saya nggak disuruh. Kalau kamu nggak percaya, tanya orangnya sendiri. Ini hasil labnya. Iya Pak. Di sini ada 2 hasil lab. Yang pertama toner dari lab kita. Dan yang kedua toner yang Bapak kasih waktu itu. Ini kok ingredientsnya beda sama toner dari Clevana? Ini dari hasil sampel toner yang dipakai sama Ayuna untuk review produk kan? Iya, betul Pak. Toner yang dari lab kita sesuai kandungannya Pak sama seperti yang kita promosikan. Tapi yang mencurigakan, toner yang satunya itu mengandung zat MDBGN dan juga CMIT Pak. 2 kandungan zat ini seharusnya tidak ada Pak di dalam toner Clevana. Iya nih, kandungan ini nggak ada di toner Clevana. Kira-kira kok bisa ada ya Mas? Siapa yang masukin? Atau jangan-jangan ini sengaja dilakuin karena tahu toner itu akan aku review. Ayuna, kamu dapat toner ini dari siapa? Dari staff review produk, Mas. Artinya dia yang pegang kunci untuk bongkar misteri ini nih. Ya udah, aku akan selidikin, Mas. Ini aku boleh simpan nggak, Arta? Ah, boleh, silakan Bu. Aku temenin kamu ya. Pak Rafka, maaf. 20 menit lagi kita akan ada meeting untuk membahas relaunch produk terbaru kita, Pak. Dan Pak Rafka juga harus menandatangani beberapa berkas penting, Pak. Udah nggak apa-apa, Mas. Kamu fokus aja kerja. Aku bisa lakuin sendiri kok. Aku sekalian pamit ya. Kamu hati-hati ya. Ya, Mas. Hati-hati, Bu. Duluan ya. Yaudah, mana yang perlu saya tanda tangan? Berkasnya sudah saya taruh di ruang kerja Pak Rafka, Pak. Yaudah, kalau gitu saya ke ruangan dulu. Baru abis itu kita ke ruangan meeting ya. Baik, Pak.
Rafki belum datang ya? Lah, Rafki. Aku kangen banget. Mas, itu mobilnya Arshila kan? Lagi sama siapa ya Arshila, Mas? Kamu dorong aku sih? Apa aku nggak boleh peluk kamu? kita di mana sekarang? Ini kantor. Jaga sikap kamu. Kamu yang harus jaga sikap. Maksudnya? Kamu tuh harusnya jaga sikap kamu, tahu batasan kamu sama ipar kamu sendiri. Kamu lupa? Ayuna itu bukan istri beneran kamu, itu istri pura-pura kamu. Aku nggak lupa. Dan kamu nggak perlu ngingetin aku terus kayak anak kecil. Ya karena semakin kesini aku perhatiin semakin mendalami peran kamu jadi Rafka. Kamu makin perhatian sama Ayuna, makin ngelindungin Ayuna. Pakai segala jadi banjir, tampil makin dia skincare. Kamu jadi garda terdepannya Ayuna. Bahkan kamu bikin press release buat dia. Udah Sheila, kamu ini udah keterlaluan ya. Jangan ngerasa soal yang paling benar di sini. Kenapa jadi kamu yang marah sama aku sih? Harusnya aku yang marah sama kamu ya Ki. Kamu selalu melindungi Ayuna, kamu gak pernah belain aku. Kamu tuh udah berubah, tau gak? Kamu terlalu mendalami peran kamu jadi Rafka. Kamu gak pernah loh dorong aku kayak tadi. Kamu jelas-jelas kasar sama aku karena kamu belain Ayuna. Ya, Arta, ya Pak. Rafka udah datang belum ya? Oh, udah Pak. Pak Rafka ada di ruangannya. Masih ya? Sama-sama. Saya permisi ya Pak. Oke. Kamu udah berubah banget, Ki. Kamu tuh bukan Rafki yang dulu aku kenal. Kamu jahat, tau nggak? Kamu nggak pernah kayak gini dulu ya. Kamu selalu belain Ayuna terus. Bahkan kamu nggak telepon aku. Kamu nggak ngabarin aku. Aku telepon kamu, kamu reject telepon aku. Kenapa sih kamu kayak giniin aku? Kamu jahat, tau nggak? Ini semua gara-gara kamu lindungin Ayuna. Karena kamu pilih Ayuna, karena kamu selalu punya sama Ayuna terus. Stop. Kenapa? Stop bisa nggak? Jangan bawa Ayuna lagi. Harusnya kamu yang introspeksi diri. Kamu udah hianatin aku, tahu kan? Lepasin nggak? Kamu ngomong jangan ngaco ya. Aku nggak pernah ngianatin kamu. Lepasin nggak? Kamu nggak usah ngelak lagi. Siapa yang di mobil kamu? Kamu mesra-mesraan sama cowok itu siapa? Om Hendar, pasti Rafki lihat dia. Kok mesti gimana nih? Apa kamu geleng-geleng? Bosnya geleng-geleng. Ini cowok kan yang ada di kontak kamu yang namanya... Siapa tuh namanya Amor? Hah? Ini cowok yang kamu tunggu juga di cafe yang live? Apa? Jawab! Lepasin Ayo. nggak? Jawab sekarang. Nggak. Enggak, aku nggak akan lepasin. Kamu jawab. Nggak, kamu ngomong apa sih ngaco? Nggak, lepasin nggak? Kamu... Nggak, lepasin nggak? Apa-apaan ini? Permisi, ya. Oh, Bu Ayuna. Hai. Maaf Silahkan ya. duduk, Bu.
Iya, maaf ya saya ganggu. Nggak apa-apa Bu, ada apa ya Bu? Enggak, gini saya cuma mau konfirmasi aja soal toner yang kamu kasih buat saya review. Nah, setelah pakai itu kulit saya tuh langsung iritasi. Dan setelah dicek hasil labnya menunjukkan bahwa ada zat berbahaya di dalamnya. Zat berbahaya Bu. Ya, ini hasil laporannya. Saya cuma mau mastiin aja sih sebenarnya. Kamu sebelum kasih toner itu ke saya, udah dicek atau belum? Karena kalau memang ada zat berbahaya di dalamnya, kita nggak bisa sebarin produk ini sih sebenarnya ke pasaran. Saya sudah pastikan secara langsung Bu, kalau toner itu udah diawasi secara ketat. Dan tonernya pun masih tersegel. Bahkan Bu Nila juga sempat datang untuk memeriksa tonernya Bu. Bu Nila, Iya Bu. gimana ceritanya? Bu Nila datang dan menanyakan kepada saya produk yang akan Bu Ayuna pakai. Setelah saya berikan tonernya, Bu Nila mau ngecek toner itu secara langsung Bu. Ini Bu produknya. Kalau hasil reviewnya gimana? Hasil reviewnya belum ada Bu, karena kemarin Bu Ayunanya sepertinya sedang tidak enak badan, jadi Bu Ayunanya kurang fokus. Oh iya, kamu boleh panggilin Devi nggak? Bagian manajer pemasaran, soalnya ada yang mau saya bicarakan sama dia. Ah boleh Bu, saya permisi dulu ya Bu. Iya. Dan setelah itu Bu Nila meminta saya untuk memanggil Bu Dewi, manajer pemasaran. Apa ini ulah Mama Nila? Dia sengaja masukin zat berbahaya ke toner yang mau aku pakai. Tapi aku nggak boleh nuduh Mama begitu aja tanpa bukti. Itu kejadiannya tanggal berapa ya? Tanggal 14 Bu. Oke. Oke, makasih ya. Ya Bu, maaf banget ya Bu sebelumnya untuk semua yang terjadi. Saya bakal pastiin, saya akan minta tim lab kami untuk mengecek ulang proses pembuatan toner itu dari awal sampai akhir Bu. Ya udah nggak apa-apa. Makasih ya. Ya Bu Ayuna, mohon maaf sekali Bu. Rafka, tolong jelaskan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kalian berdua diam aja? Nggak ada yang mau jelaskan ke saya? Ini nggak ada apa-apa kok, Pak. Nggak ada apa-apa gimana? Papa baru masuk, kamu udah mau jatuh. Ada apa ini? Ini tadi penyakit autoimun aku, Pak, bikin aku sedikit pusing terus makanya aku jatuh ke arah sini. Makanya agak pusing. Autoimun kamu kambuh lagi? Kamu pusing? Duduk dulu. Awas. Duduk dulu, Nak. Gimana? Kamu udah enakan? Obat kamu minum terus kan? Rutin kan? Aku minum obat terus kok, Pak. Ayuna kasih aku obat ya. Oke. Bagus, bagus. Pak, Rafka maaf ini tadi saya ada yang harus tanda tangani. Kamu berutang jawaban ke aku, Sheila. Urusan kita belum selesai dan aku akan cari bukti perselingkuhan kamu. Kamu nggak bisa bohongin aku terus-terusan kayak gini. Makasih Pak. Permisi pada Pak. Ya. Rafka, kita ke dokter ya. Papa anterin kamu.
Nggak usah Pak, aku udah enakan kok nih. Aku cuma perlu duduk aja kok. Pah, kok jadi banyak wartawan begini, Pah? Udah kita buru-buru aja, sayang. Pak Hendar, Pak, Tolong Pak, satu pertanyaan Pak. Pelan. apakah benar anak Bapak meninggal karena kegagalan spare part buatan perusahaan Bapak sendiri, Pak? Dengar-dengar perusahaan ini ditutup untuk melindungi perusahaan Bapak. Apakah benar? Tolong konfirmasinya, Pak. Apakah ini upaya Bapak untuk menutupi kesalahan PT Dirgantara Otomotif, Pak? Mohon Pak dijelaskan dengan lebih detail. Tolong tanggapannya Pak Hendra. Stop, pelan. Ya, Pak. Gini. Biar saya jelasin ya. Kematian putri saya itu terjadi karena ada yang mensabotase mobilnya. Jadi bukan karena kegagalan produksi spare part, Pak. Oh, nggak ada. Kamu jangan melintir berita. Cerita jelas seperti apa, Pak? Dengar ya, kalian nulisnya yang benar. Judul juga jangan asal-asalan. Gawat, kenapa kasus ini malah dibuka lagi? Baru juga gue napas lega. Enggak, gue nggak boleh ketangkap. Sila harus bisa lindungin gue. Tapi nggak boleh ditambah lagi, Pak. Ya, gini. Intinya begini. Kasus kematian anak saya ini sekarang dibuka lagi sama kepolisian, ya. Semua sedang diselidiki sekarang. Cerita jelas. Semua sedang dalam proses. Sudah itu aja. Makasih, itu aja sementara ini. Thank you, makasih. Papa nggak mau gambling dengan kesehatan kamu, Rafka. Pasti karena semua kekacauan yang sedang terjadi dalam perusahaan kita, itu yang membuat kamu tuh sampai kambuh autoimunnya. Sekhawatir ini Papa sama Rafka. Udah Pak, aku baik-baik aja kok, nggak usah khawatirin aku. Papa ada apa datang ke ruangan aku? Papa mau menanyakan bagaimana hasil kasus kita di kepolisian. Aku sih memang sudah ke kantor polisi sama papa mamanya Ayuna sama Ayuna juga, Pak. Dan mereka setuju untuk membuka kembali kasus kematiannya Bella. Sama seperti yang aku sarankan ke mereka. Terus apa lagi? Ceritain semuanya, Papa mau tahu semuanya. Jadi ada kemungkinan, Pak, bahwa memang itu bukan murni kecelakaan. Berarti yang dikatakan di video itu benar bahwa Bella meninggalnya karena sabotase. Mungkin, Pak. Dan orang yang melakukan sabotase itu si Benny. Sama orang yang menculik aku sama Ayuna kemarin. Papanya bisa berharap kasus ini akan segera terungkap. Karena semakin lama polisi tetap menyelidiki kasus ini, semakin negatif dampaknya untuk citra perusahaan kita. Itu yang Pak aku takutin juga. Karena Papa juga harus memperhatikan kesehatan kamu, Rafka. Makanya Papa sudah minta orang lain untuk menyelidiki kasus sabotase acara di launching produk perusahaan kita. Pak, tapi apa mungkin nggak bukan Benny pelakunya? Papa nggak tahu. Kita tunggu aja hasil penyelidikannya. Cuman jujur Papa heran. Apa keuntungan dia mengacaukan acara launching kita? Nggak masuk akal. Oh, Pak. Apa mungkin pelakunya orang dalam perusahaan kita? Iya masuk. Misi. Iya Arta, ada apa? Selamat siang Pak Rafka, Pak Dharma. Saya mau mengingatkan Pak, kita akan ada meeting untuk membahas relaunch produk terbaru kita. Yaudah saya ke ruangan meeting sekarang ya. Pak, aku meeting dulu. Nanti kita bahas lagi, Pak. Rafka, jangan terlalu capek ya. Iya, Pak. Misi.
gimana nih? Kacau semua kacau. Sendiri itu kegatelan banget sih. Rafki jadi ngeliat kan. Saya gue udah hati-hati banget. Jangan-jangan Rafki udah tahu kalau gue selingkuhannya Om Hendar. Tapi kayaknya dia belum sadar deh. Kalau cowok itu tuh Om Hendar. Pangkatnya Ayuna. Gue harus stop kecurigaannya Rafki. Intinya begini, kasus kematian anak saya ini sekarang dibuka lagi sama kepolisian, ya. Semua sedang diselidiki sekarang. Astaga, penyelidikannya dibuka lagi. Duh, bahaya. Kalau polisi sampai berhasil mengungkap siapa Beni sebenarnya, gue bisa ke bawah-bawah. Arshila, maaf saya nggak sengaja. Maaf Bu, saya juga nggak lihat Bu. Gawat, Ayuna bisa lihat video itu yang dikirim sama Beni. Bisa kacau semuanya. Oke. Ini sudah saya baca semuanya dan tolong kamu tindak lanjuti ya. Oh iya, baik Pak. Ya, makasih Putri. Sama-sama. Ini aku lagi di jalan. Aku habis dari kantor polisi sama mama papa buat update penyelidikan kasus kematiannya Bella. Oh, bukannya Om Hendar dan Tante Meli nggak mau kalau penyelidikan itu dilanjutkan? Iya, tadinya kan nggak mau, tapi sekarang udah setuju. Sekarang kasusnya dibuka kembali. Gue harus bantuin Ayuna. Gue harus bantuin dia sampai ketemu sama si Beni itu. Ihsan, lo mau kemana? Gue baru aja mau numpang ngopi. Ini gue bawain juga buat lo. Gue ada urusan di luar kantor, nggak bisa Naomi. Iya, lo mau kemana? Kan penyelidikan si kasusnya Bella itu dibuka lagi. Jadi gue mau bantuin si Ayuna. Oke, gue ikut ya. Gak usah deh, mending lo gak usah ikut. Ya kenapa? Enak aja, gue juga kan temennya Ayuna. Masa lo doang yang mau bantuin dia? Ya gue juga mau lah, gue juga lah. Yuk, Ih, ayo, ikut pindah yuk. itu dong. Makasih ya Bu. Makasih. Iya, sama-sama. Ayuna mau kemana? Saya mau ke control room. Ada yang harus saya cek. Duluan ya. Ngapain ya dia ke control room? Ada keperluan apa? Kok gue jadi kepo? Gue ikutin kali ya? Lagi sih udah nelfon. Halo? Arshila, kamu di mana sih? Kok lama banget? Dokumennya udah ditandatanganin Pak Rafka belum? Udah Mbak. Ya udah, kalau udah saya tunggu di ruangan saya sekarang cepetan. Saya butuh dokumen itu sekarang juga. Bisa sabar nggak Mbak? Banget sih orang. Jadi Bu Ayuna mau periksa rekaman CCTV di ruang review produk tanggal 14. Bisa Ibu? Ya, makasih ya. Sama-sama Ibu, saya senang bisa bantu Ibu. Sebentar, saya buka dulu ya filenya. Ini
Ini Bu rekamannya. Oke. Mama Nila?